Halo Sobat Semar, selamat datang di podcast Kribo Kria Ngobrol. Jadi hari ini kita mau ngapain sih Men kira-kira? Nah, mungkin sebelumnya kita bisa perkenalan dulu sih, Mas. Oh iya, betul banget. Sebelumnya kenalin, kita dari Kria BEM UNS, aku Irfan dan aku Alvina. Nah, di sini kita bakal bahas UKM kesenian yang lagi yang banyak banget diomongin orang nih, Vin. Iya, tentunya kalian semua tahu sih, nggak mungkin kalau nggak tahu nggak sih. Betul banget. Mungkin kita langsung aja sapa, ada tamu spesial kita yang cantik dan jelita. Oke, silakan. Hai. Kak Irfan. Oke, mungkin bisa perkenalan diri dulu nih dari mbaknya. Oke, halo. Perkenalkan namaku Lituna Priska Malingara, biasa dipanggil Priska. Untuk program studi aku dari Pendidikan Bahasa Inggris angkatan 2021. Oh, angkatan 2021 juga Iya, berarti Vin. seangkatan Seangkatan iya. ya. Oke, kita sama. Oh ya, panggilannya Priska. Priska ya, panggilannya Mbak Priska. Priska. Oke. Kita kan seangkatan. Iya. Ya, tapi kan lebih enak aja ya. Iya, lebih enak gue nggak apa-apa. Mbak Priska kira-kira kesibukannya saat ini ngapain aja nih Mbak kira-kira? Oke, karena ini belum masuk masa perkuliahan ya, Iya. jadi kesibukannya pasti tentang vokal erudita. Betul. Latihan. Iya, Latihan setiap hari. Apa? Tapi sebelum itu, Setiap mungkin hari. teman-teman ini pasti pada bingung nih, vokal erudita itu apa sih? Mungkin bisa jelasin Mbak, vokal erudita itu apa? Oke, Vokal Erudita itu adalah salah satu unit kegiatan mahasiswa yang berfokus pada bidang seni, khususnya di bidang seni tarik suara. Jadi, Vokal Erudita itu ada panjangannya juga nih, paduan suara mahasiswa Vokal Erudita. Gitu. Mahasiswa paduan suaranya anak UNS banget Iya. nih ya Mbak. Berarti. Real tarik suara. Betul banget nih. Mungkin Mbak Vina tertarik nih jadi vokal Aduh, erudita. enggak deh, saya jadi konduktornya aja Oh, mungkin. Waduh, langsung tingkat tertingginya aja nih Mbak Vina. Oke, mungkin langsung aja deh kita tanya-tanyain aja langsung terkait vokal erudita nih. Yang pertama mungkin gimana sih Mbak sejarah dari vokal erudita itu sendiri? Oke, Vokal Erudita itu dulu namanya belum Vokal Erudita. Jadi zaman dulu banget nih itu dari pokoknya tahun 80-an itu Vokal Erudita awalnya adalah paduan suara mahasiswa UNS. Namanya hanya PSM UNS. Ya, karena di situ ada banyak orang, ada banyak mahasiswa yang memiliki bakat yang sama, yaitu di bidang seni tarik suara. Jadinya kami pengen mempunyai wadah, punya tempat, punya unit kegiatan mahasiswa ini. Tapi saat itu kami masih namanya paduan suara mahasiswa UNS gitu. Kemudian tercetuslah nama Vokal Erudita, di mana Vokal itu artinya adalah suara dan Erudita itu terpelajar. Jadi Vokal Erudita adalah suara orang-orang terpelajar dan namanya itu terbentuk pada tanggal 17 Desember tahun 1987. Jadi tepat di hari ulang tahunnya Vokal Erudita. Oke, berarti udah sekitar 36 tahun. Iya, betul. 30 tahun Udah ini 36 tahun. Udah sepuh banget ya, Vin. Berarti udah banyak keluarga besar banget nih. Masih om-om ya sih. Betul. Nah, kira-kira kalau boleh tahu kegiatan dari vokal erudita itu ngapain aja sih, Mbak? Oke, kegiatannya Vokal Erudita pastinya setiap tahun kami itu ada 3 proker besar. Yang pertama adalah pastinya latihan rutin. Nah, latihan rutin ini gunanya untuk apa? Untuk kami kompetisi. Nah, proker kedua selanjutnya adalah kompetisi, dan kompetisinya itu ada di dalam negeri maupun luar negeri. Wow. Kemudian yang terakhir latihan ini juga untuk kami mempersiapkan konser. Jadi prokernya V itu yang pertama adalah latihan, kemudian ada kompetisi, yang ketiga adalah konser, seperti itu. Oke, biasanya kalau tempat latihan gitu di mana, Mbak? Kalau boleh tahu. Ya, kami tempat latihannya biasanya itu ada di area belakang rektorat. Jadi di Selasar, di Serambi, kemudian juga di dalam auditorium UNS itu menjadi tempat latihan kami sehari-hari. Berarti Vokal Erudita tuh punya sekretariat tersendiri gitu. Iya, ya tentu saja itu punya sekretariat. Iya. Itu kami ada di Geraha Ormawa, itu di lantai 2, itu tempat sekretariatnya Vokal Erudita. Oke, kalau terkait konser-konser sampai luar negeri, nah itu tuh pernah di mana aja, Mbak? Oke, ini sebelumnya itu bukan konser kalau di luar negeri. Oh, oke. Kompetisi. Kompetisi. Iya, kompetisi Oke. itu di luar negeri. Itu terakhir kali kemarin itu kami tahun 2022 itu kami ada di Tokyo International Choir Competition. Jepang Iya, Hebat di ya, Jepang. Plus banget, tepuk tangan yang hebat sekali Keren. untuk vokal Sampai erudita. Jepang. Terus di 2019 kami di Italia. Ah, 2019 di Italia, tahun 2000 dan sebelum-sebelumnya itu kami pernah ke Rusia juga, kemudian ke Korea gitu. Tapi untuk kemarin terakhir kali
Itu ada di Jepang. Terakhir di Jepang ya, wah. Jadi pengen ke Jepang nih, Vin, gue bareng Voka Erudita nih. Gak sih? Boleh banget nih, tapi harus jadi dulu dong kalau gitu. Nah, aku mau tahu dari divisi-divisi yang ada di Voka Erudita tuh ada apa aja sih Mbak? Kira-kira mungkin? Oke, dan di Voka Erudita itu seperti biasa ya, ada ketua, ada wakil ketua, kemudian ada sekretaris, bendahara, kemudian ini ada beberapa bidang yang mungkin berbeda dari teman-teman UKM yang lain. Itu yang pertama ada bidang teknis. Nah, bidang teknis ini itu bukan teknis secara logistik atau bagaimana, tapi ini teknis dalam arti kepelatihan. Berarti dibedain ya teknis Iya. sama logistiknya itu. Iya betul. Ya, logistiknya itu nanti ada namanya sendiri. Jadi di teknis ini itu adalah teman-teman yang dipercaya untuk menjadi penanggung jawabnya dari setiap kelompok suara. Jadi di teknis ini ada yang teknis sopran, teknis alto, teknis tenor dan juga bass seperti itu. Kemudian ada juga divisi di bidang wardrobe. Jadi wardrobe ini berfokus sama penampilannya kita. Jadi dari kostum, dari make up, kemudian juga dari lookisnya teman-teman Voka Erudita ketika kompetisi dan juga konser seperti itu. Dan juga yang terakhir ini yang beda adalah logistik. Nah, logistiknya ini di Voka Erudita namanya adalah operasional gitu. Jadi Operasional. iya, divisi operasional. Logistiknya operasional. Iya, jadi gitu ya. untuk yang menyiapkan segala hal dari mic, kemudian dari keyboard dan juga dari sound ketika kami latihan, kemudian kompetisi, perform, job dan sebagainya seperti itu. Dan juga ada divisi humas, Humas, ya. humasnya itu Oke. yang menghubungkan dari teman-teman internal Voka Erudita ke eksternal, ke klien seperti itu. Dan juga tentunya ada divisi Medinfo, jadi media dan informasi yang mempublikasikan seluruh kegiatannya di Voka Erudita. Oke, aku mau nanya nih Mbak. Tadi kan ada divisi teknis ya Mbak. Nah, mungkin di Voka Erudita tuh ada kayak semacam kelas-kelasnya mungkin Mbak, atau gimana mungkin dari Voka Erudita? Untuk Voka Erudita ini, kalau untuk kelasnya seperti itu kami biasanya menyebut dengan latihan kelesu, jadi latihan kelompok suara itu. Jadi biasanya kami selain latihan besar, jadi latihan besar itu latihan seluruhnya, keseluruhan yang kami selalu lakukan di belakang rektorat di area situ. Nah, kami biasanya juga ada latihan secara kelompok kecil, yaitu latihan kelompok suara. Jadi teman-teman sopran berlatih dengan satu kelompok suaranya sendiri. Kemudian juga alto, bass dan tenor. Nah, untuk latihan kelompok suara ini didampingi biasanya dengan teman-teman teknis atau juga biasanya dengan mas mbak konduktor seperti itu. Kalau mau tanya nih, kalau konduktor itu dari Voka Eruditanya sendiri atau dari eksternal? Iya, dari Voka Erudita sendiri. Dari konduktornya itu memang ada yang sudah dari dulu memegang Voka Erudita, kemudian juga ada yang alumni seperti itu. Untuk konduktornya dari kami. Oke, nah mungkin teman-teman pada nanya-nanya nih Mbak, gimana sih Mbak cara masuk ke Voka Erudita itu gimana sih caranya? Iya, apakah ada kualifikasinya kayak gitu? Ya, betul. Sebenarnya kalau masuk Voka Erudita nggak terlalu seberat apa yang dipikirkan oleh teman-teman yang lain. Oke. Karena ya yang penting teman-teman ini mempunyai kemauan dan juga sudah punya dasar bagaimana cara bernyanyi gitu. Tapi untuk teknik yang lebih serius apa dan sebagainya itu teman-teman nggak perlu kayak takut dan aku harus punya bekal ini. Yang penting teman-teman sudah punya mau dan mau untuk Belajar. iya belajar Belajar. dan juga bakatnya untuk seni teman-teman punya lah, pasti setiap orang itu untuk bakat seninya pasti ada seperti itu. Berarti nggak harus yang punya pengalaman ini itu, yang penting kalian mau belajar ya udah ayo betul. gitu ya. Mau belajar, mau komitmen di Voka Erudita, karena nanti pastinya di Voka Erudita itu banyak sekali yang bisa dipelajari dan ilmunya juga gratis karena orang-orang yang ada di Voka Erudita, konduktor kami merupakan orang-orang yang sangat hebat. Jadi banyak sekali nanti akan progres sendiri dan juga nanti akan update sendiri untuk kemampuan khususnya di tarik suara seperti itu. Oke, jadi misalkan kayak kita berdua nih yang buta nada mungkin bisa ikut join ya? Boleh, Oh karena bisa, masih bisa nih tapi kita yang buta nada untuk ikut jadi Voka boleh Erudita. karena nanti pasti Oke. akan ada latihannya supaya nanti bisa Nah, baca nada. sekalian nih tanya, kalau latihannya itu rutin setiap minggu atau bagaimana Mbak? Oke, kalau latihannya dari kami itu biasanya latihan itu dibedakan. Jadi kalau latihan rutin itu memang sudah menjadi rutinitas kami di luar kompetisi dan juga konser itu di hari Senin, Rabu dan Jumat. Itu di jam 4 sore sampai jam 6.
itu untuk latihan rutin. Tapi kalau untuk agenda-agenda yang lain, kalau misalnya kami ada kompetisi seperti saat ini kami sedang proses mengikuti kompetisi, nah itu kami latihannya setiap hari. Jadi setiap hari dari jam 4 dari jam 4 kemudian sampai malam sekitar jam setengah 10 atau jam 10. Wow. Itu Setiap hari. Iya, setiap hari dari hari. Senin sampai Jumat. Iya. itu suaranya nggak habis Mbak dari jam 4 sampai jam setengah 10. Ya, karena kita sudah diajarkan dengan teknik yang benar, jadi pastinya nggak habis suaranya. Beda ya, Vin. Kita ngomong teriak-teriak aja selama 2 jam ini udah capek ya, Vin. Kalau misalnya kita udah latihan selama 6 jam pasti suaranya masih Iya, tetap kami bagus juga sih. ada istirahat sebenarnya. Oke. Gitu. Nah, aku kan tadi Mbak sempat bahas terkait lagi ngikutin kompetisi ya nih Mbak. Nah, mungkin bisa dikasih tahu nih ke teman-teman mungkin prestasi yang udah dihasilin dari Voko Erudita itu sendiri nih Mbak. Pencapaian terbesarnya ya Betul nggak nih sih? Mbak. Iya. Tadi udah ke Jepang segala macamnya, ke berbagai macam negara juga. Iya, oke. Ini aku sebutin dari yang beberapa tahun terakhir aja ya. Oke, Iya, boleh. Di tahun 2019 itu kami ke Eropa, ke Italia. Itu ada 2 kompetisi yang kami ikuti. Yang pertama adalah namanya kompetisi Segizi, yang kedua adalah kompetisi Florence. Nah, yang di Segizi itu puji Tuhan kami meraih beberapa penghargaan juga dan itu menjadi salah satu finalis namanya di Grand Prix. Jadi kalau di paduan suara itu seluruh pemenang dari setiap kategori itu dikumpulkan lagi untuk mengikuti final namanya Grand Prix. Puji Tuhan kami masuk ke babak itu, dan yang kompetisi kedua di Italia di Florence itu kami puji Tuhan ini juga sebagai Grand Champion dan juga beberapa Hebat penghargaan. banget mungkin Grand Champion di negeri orang, Vin. Wah, keren banget. Ya, terus tahun 2022 kemarin juga mendapatkan 7 penghargaan, juga menang kategori, dan puji Tuhannya juga Grand Champion itu di tahun 2022 di Tokyo, dan juga di dalam negeri itu di Jakarta kemarin di Universitas Tarumanegara itu kami puji Tuhannya meraih juara 3 paduan suara mahasiswa, lomba paduan suara mahasiswa tingkat nasional. Berarti itu hadiahnya udah nggak main-main lagi. Bener ya. banget. Gak usah dihitungnya, emang nggak bisa dihitung nggak sih? Nah, aku mau tanya dikit nih Mbak. Tadi kan pasti Mbak kayak terbang ke luar negeri kan. Nah, itu biasanya dari mana ya sumber dana mungkin, atau dari Voko Erudita itu sendiri atau bagaimana? Atau dari Mbak? sponsor gitu. Oke, kalau kami dari Voko Erudita itu biasanya untuk sumber dananya, kalau di dalam negeri itu pastinya dari bantuan dari kampus itu, kemudian juga dari kami sendiri. Jadi ada namanya galang dana, usaha dana seperti itu juga dibantu dengan kasnya dari Voko Erudita, dan juga beberapa iuran dari teman-teman seperti itu. Dan juga untuk di luar negeri, nah ini yang membedakan, kalau di luar negeri itu kami biasanya bantuan juga dari sponsor seperti itu. Karena biayanya juga tidak sedikit. Bener Karena banget ya, Mbak. kami Iya juga terbang ke luar negeri kan juga bukan 1 atau 2 orang, tapi Iya, kan bener. juga sekitar puluhan orang gitu. Jadinya pastinya memerlukan banyak biaya dan juga banyak bantuan dan sumber dana seperti itu. Kayaknya kemarin tuh terakhir galang dana di mall ya. Iya betul, di Solo iya. Paragon Solo kemarin Paragon ya. Aku kami sering lihat galang banget tuh Voko Erudita yang galang dana di Solo Paragon ya. Iya, ya kami galang dana itu tujuannya kami selain untuk memperoleh salah satu sumber dana, kami juga di situ untuk melatih mental kami, kemudian juga untuk melatih bagaimana kami nanti ketika kompetisi seperti itu. Jadi galang dana ini kami fokuskan, nanti untuk dananya kita alokasikan ke kompetisi dalam negeri yang akan kita laksanakan di tahun ini, dan juga untuk konser seperti itu. Oke Mbak, mungkin aku mau nanya sedikit nih. Kan tadi kan salah satu biasanya ke para Erudita tuh biasanya ya ikut kompetisi ya Mbak. Nah, kalau kegiatan selain di luar itu kira-kira apa aja sih Mbak? Mungkin kayak jadi pembuat aransemen lagu atau gimana Mbak? Oke, kalau dari Voko Erudita selain kompetisi dan konser itu kami juga ada menerima beberapa job. Jadi kayak dan ini juga salah satu sumber pemasukannya dari Voko Erudita itu adalah dari job juga. Kemudian dari event yang dilaksanakan pihak-pihak eksternal itu pastinya masuk ke Voko Erudita. Kemudian juga untuk tadi yang arranger apa dan sebagainya itu biasanya kalau dari Voko Erudita puji Tuhannya kami juga kemampuan setiap orang itu bisa ada yang bisa mengaransemen lagu, dan juga karena dilatih juga oleh konduktor. Kemudian kalau untuk Voko Eruditanya sendiri itu seringnya diajak kerjasama oleh kampus gitu, jadi diajak kerjasama oleh UNS mungkin menjadi singersnya, menjadi penyanyi dalam jingle PKKMB. Iya, jadi kalau jinglenya itu lebih ke teman-teman PKKM. Kalau PKKMB itu mungkin perorangan ya, tapi kalau memang ditembusi dari Voko Erudita sendiri itu kemarin untuk jinglenya yang ulang tahun UNS. Iya, jadi jingle untuk
hari jadi UNS itu dari teman-teman Voka Erudita seperti itu. Nah, mungkin bisa nih dipromosi sekalian mungkin buat teman-teman sobat semar semuanya medsos dari Voka Erudita itu sendiri nih, Mbak. Oke, kalau media sosial dari Voka Erudita, kami punya Instagram itu Voka Erudita UNS, kemudian ada YouTube Voka Erudita Student Choir gitu. Kemudian untuk mungkin ada yang ingin menghubungi lebih lanjut itu mungkin bisa lewat direct message-nya dari Instagram atau mungkin juga bisa lewat nomor humas yang itu ada di Instagramnya Voka Erudita seperti itu. Iya. Oke, mungkin kita udah pengen selesai nih, Mbak, tanya-tanyanya. Mungkin Mbak sedikit ada yang mau disampaikan buat teman-teman sobat semar semuanya nih. Kayak closing statement lah. Oke, iya. Untuk teman-teman yang nantinya akan bergabung ke Voka Erudita, yang ingin sekali ikut Voka Erudita, itu jangan khawatir dan jangan takut dengan statement bahwa masuk Voka Erudita harus pintar menyanyi, pintar not balok dan sebagainya, karena itu semua pasti akan dilatih terlebih dahulu seperti itu. Jadi untuk masuk Voka Erudita yang penting teman-teman punya semangat dan juga punya komitmen yang kuat untuk nanti belajar dan mengikuti berbagai proses yang ada di Voka Erudita. Itu pasti sudah menjadi kunci dan teman-teman pasti bisa untuk bertahan dan mengikuti Voka Erudita, kemudian meraih prestasi bersama Voka Erudita. Oke, mungkin aku penasaran banget nih sama suara Mbaknya nih. Bisa di-spill dikit mungkin Mbak suaranya. Biar teman-teman pada denger juga nih hasil dari suara Voka Erudita nih. Mungkin aku penasaran banget sama Mbaknya. Ref-nya aja nggak apa-apa. Iya, yang lain Mbak suka nyanyi. Mari kita dengarkan baik-baik penyanyi kita. Iya, ini sedikit aja ya, potongan aja. Karena kau tak lihat, terkadang malaikat tak bersayap, tak cemerlang, tak rupawan. Namun kasih ini silahkan kau adu, malaikat juga tahu siapa yang jadi juaranya. Wah, keren banget. Aku sampai terbawa suasana, aku kira Mbaknya lagi aduh. Jangan nangis. Beneran ya, suruh nyanyi ya ternyata ya, waduh. Oke, mungkin kita sekarang udah berada di penghujung acara. Aku mau ngucapin terima kasih banyak kepada Mbak Priska yang udah hadir pada hari ini. Oke, mungkin juga kita mau say goodbye dulu buat teman Hai Sobat Semar. Sampai jumpa lagi. Mungkin kita dari aku Irfan dan aku Alvina pamit undur diri beserta Mbak Priska. Oke, kita sampai jumpa lagi di next podcast kita. Podcast Kribo Kria Ngobrol. Salah gini. Oh iya, ngobrol. Oke, sampai jumpa lagi. Oke, bye bye.